saya hancur bola matanya. Mata kanan saya, sebagian organnya keluar. Sheni adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang bekerja sebagai operator telepon di sebuah perusahaan. Sore itu, tanggal 25 Juni 1987, Sheni pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan kendaraan karyawan. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Sheni dan teman-temannya menabrak sebuah truk. Sejak itu, kehidupan Sheni berubah. Pada kecelakaan itu, 4 orang meninggal dunia, 3 orang gegar otak, 2 orang patah tulang, dan saya mengalami benturan yang hebat di bagian wajah. Semuanya itu terjadi begitu cepat, mobil berguling-guling beberapa kali, tiba-tiba saya merasakan benturan yang teramat hebat menghantam bagian wajah saya. Saya berteriak. Benturan itu membuat bagian wajah saya terasa amat sangat sakit. Saat itu juga saya tidak bisa melihat apa-apa. Sheni langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Setelah 9 hari dirawat, Sheni mendapatkan tindakan operasi selama 7 jam. Pada saat saya sadar, saya mau berbicara tapi tidak keluar suara. Dan suster mengatakan kepada saya tidak bisa bicara karena leher saya dipasang tracheostomi, yaitu alat untuk bernafas. Saya mulai memegang muka saya, wajah saya. Saya kaget pada saat saya sampai di pipi, kenapa sebesar ini? Saya rasa seperti muka saya kayaknya jadi monster gini. Saya coba terus lagi pegang ke hidung, ternyata hidung saya rata. Lalu saya pegang lagi ke mulut saya, bibir saya terbuka dan ada besi-besi, kawat-kawat di dalam itu. Sampai di 3 bagian itu saja, saya menangis dalam hati. Pedih rasanya. Ternyata itu kecelakaan yang terjadi pada saya itu membuat saya keadaan seperti itu. Hati saya pedih, dada saya sakit. Hanya dalam hati saya doa, Tuhan, ini keadaan saya. Muka saya seperti ini, hidung saya rata. Kasih saya kekuatan. Cuma itu, setiap kali saya rabat, saya hanya bilang kasih kekuatan. Kurang lebih 1 bulan lamanya, Sheni dirawat di rumah sakit. Lalu Sheni diizinkan pulang oleh dokter. Saat ibu saya sedang beli obat, saya tinggal sendiri, adik-adik saya semua sekolah, membantu di belakang. Saya ingin ke toilet. Lalu saya tahu toilet di situ tempatnya. Saya jalan, wajah saya terbentur dinding. Di situ saya mulai sadar. Berarti saya buta. Lalu saya menangis, Tuhan, ternyata saya buta. Saya pukul dinding itu dan saya benturkan kepala saya ke dinding. Saya buta, Tuhan. Saya tidak berteriak, tapi saya menangis. Saya buta. Lalu saya meraba-raba saya ke toilet. Yang jaraknya hanya di sebelah, yang letaknya cuma di sebelah kamar saya. Setelah saya kembali, saya udah gak ada tenaga. Terus saya berbicara sama Tuhan. Sampai saya merasakan muka saya yang sakit yang saya benturkan itu. Tuhan, ternyata saya buta. Sekarang saya minta satu hal. Kalau Tuhan sayang sama saya, tolong ambil nyawa saya. Saya ingin mati, Tuhan. Sebelum kecelakaan itu saya sangat mandiri. Semuanya saya pergi kemana, saya sendiri. Saya senang kesendirian dan saya nggak senang untuk
tergantung sama orang. Tidak pernah terbayang sebelumnya. Bagaimana saya yang masih umur 23 tahun, penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan, penuh dengan semangat, dengan segala macam rencana, karir yang sedang saya rintis. Semua tantangan buat saya. Umur 23 itu adalah semangat untuk saya. Tetapi tiba-tiba semuanya hilang. Gelap segelap yang saya pandang. Sheni masih melakukan beberapa kali operasi, namun matanya masih belum dapat melihat. Sheni memutuskan untuk tidak ke dokter lagi, karena dokter sudah angkat tangan. Setiap malam saya tidur, saya sudah kasih tangan saya, lipat tangan saya di atas perut. Dan saya sudah membayangkan orang yang mati di dalam peti. Kematian itu sesuatu yang indah sekali buat saya. Saya lepas dari penderitaan. 1 malam, 2 malam, sampai seminggu saya begitu. Gak ada perubahan. Kok saya gak mati-mati? Di dalam kelelahannya, tiba-tiba Sheni teringat akan perkataannya yang pernah diucapkannya. Saya ingat janji saya pertama kali pada Tuhan Yesus. Saya terima semuanya ini. Saya tahu Tuhan punya rencana. Tuhan mau pakai saya apa saja saya dalam rencana Tuhan. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya terima. Jadi saya sudah tidak mau mendikte Tuhan lagi. Lalu beberapa bulan kemudian, atasannya dari tempat bekerjanya dulu memanggil Sheni untuk datang ke kantornya. Dia mengajak saya untuk bekerja kembali, lalu dia tanyakan apakah saya bersedia. Saya tanya, pekerjaan apa yang saya bisa kerjakan karena saya sudah buta. Terus lalu dia cerita, operator kami di Basel, di Swiss, dia adalah orang buta. Dan dia bisa menjadi telepon operator yang baik. Jadi, kamu juga bisa seperti dia. Lalu saya pikir lagi, loh kalau bos saya yang orang lain aja, dia begitu yakin kok saya bisa kerja. Kenapa saya yang punya badan tidak yakin? Mungkin ini rencana Tuhan. Saya mau terima. Dia sampaikan sih waktu siang itu, dia bilang, saya tidak minta kamu full time. Jadi nanti kalau kamu sudah capek, kamu boleh pulang. Itu tuh dari mana kalau bukan tangan Tuhan yang kerja? Gak mungkin kan? Siapa saya ini buat dia itu? Saya hanya pegawai kecil yang gak ada apa-apanya. Akhirnya Sheni bekerja sebagai operator telepon. Sheni bekerja melayani 15 line telepon dan 250 extension untuk sambungan lokal dan internasional. Pada tahun 1992, Sheni mendapat juara 3 karena bekerja sebagai operator telepon yang bisa berbahasa Inggris dalam sebuah pertandingan keterampilan penyandang cacat se-Asia Pasifik di Hong Kong dan memberikan seminar How to be a good telephone operator di berbagai perusahaan. Dulu saya berpikir kebutaan itu adalah akhir dari segalanya. Tuhan membiarkan kebutaan itu mengubahnya dari tidak berarti justru menjadi sekarang saya malah mempunyai arti dalam kehidupan ini. Pada tahun 1999, Sheni menikah dengan seorang pria bernama Eji Utomo dan memiliki seorang anak laki-laki. Dan pada tahun 2005, Sheni mengundurkan diri dari tempat kerjanya dan membuka usaha bisnis sendiri dalam usaha penyuplai barang-barang kebutuhan perusahaan. Jadi campur tangan Tuhan membuat yang tadinya itu pahit menjadi indah dan indah pada waktunya.